Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bang Diko. Kali ini Bang Diko akan melanjutkan cerita yang kemarin. Cerita ini berkisah tentang seorang pendaki yang harus mengalami nasib tragis karena perbuatan nistanya. Bagaimana kelanjutannya? Ora usah suwi-suwi, langsung saja kita lanjut ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, hendaknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Lantas, siapa sesosok yang membantuku membawakan tas yang sekarang berjalan di belakang? Batinku. Jujur, di sini seluruh bagian tubuhku mulai merasakan merinding yang begitu hebat. Telinga seolah terasa memanjang. Namun, karena rasa penasaran, akhirnya aku menoleh ke belakang dengan tujuan untuk mencari tahu siapa sosok yang bersamaku saat ini. Betapa terkejutnya tak kala mengetahui bahwa tidak ada orang bersamaku. Dan anehnya, dua tas carry masih menempel di tubuhku. Padahal jelas-jelas tadi ada Bang Roy. Dia juga mengambilkan satu ransel untuk meringankan bebanku. Aku berpikir sejenak. Kenapa setiap keanehan yang terjadi selalu melibatkan Bang Roy? Tapi ya sudahlah. Mungkin karena kecapean membuat pikiranku berhalusinasi. Aku memilih melanjutkan kembali perjalanan ketimbang harus memikirkan hal yang membuat nyaliku ciut. Sepeninggalanku ternyata Bang Roy telah melakukan semuanya seorang diri. Terlihat Tony dan Tina tidak lagi di atas makam. Mereka sudah dipindahkan ke dalam tenda. Sedih rasanya tak kala melihat Bang Roy tertunduk, terpaku menatap Tony dan Tina, diiringi derayan air mata. "Kamu sudah sampai? Itu nasi bungkus saya bawa dari rumah, makanlah," ujar Bang Roy sembari menunjuk ke arah nasi bungkus yang tergeletak di atas bebatuan, tidak jauh dari api unggun. Aku pun menuruni semua tas carry yang dibawa, lalu mengambil sebungkus nasi dan memakannya. Sebenarnya nasi yang dibawa Bang Roy adalah makanan favoritku, karena lauknya adalah rendang. Tapi karena pikiran sedang tak bersahabat, ditambah lagi tubuh yang kelelahan, membuat nafsu makan sedikit terganggu. Sembari aku menyantap nasi bungkus, Bang Roy terus berusaha merawat Tony dan Tina agar keduanya tersadarkan diri. Tapi nampaknya tidak berhasil. Sementara aku masih kebingungan atas kejadian tadi, sembari makan, aku terus saja memperhatikan Bang Roy dengan ekspresi keheranan. Seberes makan, aku memasang tenda, lalu memasak air untuk membuat kopi, sebelum melewatkan malam dengan beristirahat. Suasana di puncak gunung berhasil membuat lelapku sedikit melupakan duka nestapa yang penuh derita ini. Kami pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan Tony dan Tina agar mereka bisa beristirahat dengan tenang. Karena cuaca sangat dingin, aku dan Bang Roy turut juga memejamkan mata tepat pukul 2 pagi, ditemani suara gebrakan dinding tenda yang diakibatkan oleh tiupan angin kencang. Sama seperti saat masih di rumah, bangun pagi hanyalah sebuah wacana. Tubuh yang lelah membuatku bangun kesiangan. Ada perasaan tidak enak hati saat melihat makanan telah selesai dimasak, tersaji rapi di atas bebatuan. Bang Roy telah melakukan semuanya tanpa harus membangunkanku. Dengan penglihatan yang masih samar-samar pasca bangun tidur, aku memandangi Bang Roy sedang membimbing Tony dan Tina yang telah sadarkan diri untuk tetap tenang, supaya bisa membuat keduanya lebih rileks. Tapi upaya itu lagi-lagi masih belum berhasil membuat Tony dan Tina terbebaskan dari penderitaan yang memilukan ini. Hari ini cuaca cukup cerah. Matahari mulai naik.
Cahaya sunrise di ufuk timur memberikan sinar berwarna kuning keemasan. Lagi-lagi mataku dimanjakan oleh keindahan. Pagar alam memang luar biasa. Aku menghela napas panjang. Seharusnya kopi hangat yang aku seruput pagi ini terasa sangat nikmat. Tapi lagi-lagi duka nestapa membuatnya hambar. Setelah menikmati cahaya sunrise sejenak, aku kemudian menghampiri Bang Roy dengan niat ingin mempertanyakan perihal tim evakuasi. Bang, anggota brigade kira-kira datangnya jam berapa? Tanyaku pada Bang Roy dengan suara setengah berbisik. Hal itu sengaja aku lakukan karena bukan tidak mungkin Tony dan Tina akan shock bila mendengarnya. Mungkin sekitar jam 1 atau 2 siang. Mereka akan datang lebih cepat karena melewati jalur pendakian Tugu Rimau. Dari sana hanya memakan waktu sekitar 4-5 jam saja, bila tanpa hambatan. Tapi medannya lebih curam dan terjal, sangat memacu adrenalin. Pendaki pemula tidak diperkenankan lewat jalur itu, ujar Bang Roy. Bukankah itu lebih berisiko untuk mengevakuasi Tony dan Tina? Ujarku. Kalau soal risiko, semua punya risiko masing-masing. Tapi jalur yang terbilang curam akan memudahkan proses evakuasi. Karena mereka akan menggunakan tali, korban akan diturunkan perlahan dengan cara bergelantungan pada tali itu. Jelas Bang Roy. Apakah di sini pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan? Tanyaku lagi. Sebenarnya Gunung Dempo sangatlah bersahabat bila kita mentaati peraturan yang ada. Tapi banyak para pendaki mengabaikannya. Setelah terjadi sesuatu yang buruk, barulah mereka menyadari kesalahannya. Ya, itulah manusia. Jika kita sadari, pengurus Gunung Dempo telah memberikan petunjuk yang benar. Mungkin kamu juga melihatnya. Dari shelter Gerbang Rimba sampai menuju puncak, tertampang 99 pelang bertuliskan sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Sebenarnya itu adalah petunjuk agar di sepanjang pendakian kita selalu mengingatkan Sang Pencipta alam semesta. Jelas Bang Roy. Aku mengangguk-anggukkan kepala sebagai isyarat memahami penjelasan Bang Roy. Memang benar apa yang beliau katakan. Terkadang kita lupa pada Tuhan saat sedang berbahagia. Namun setelah menderita barulah ingat. Itulah hal yang manusiawi sering terjadi pada kita. Waktu berlalu begitu cepat. Tanpa terasa perbincangan kami sudah lebih dari 3 jam lamanya. Tio, aku haus. Terdengar suara Tony memanggil namaku. Aku pun berpamitan pada Bang Roy untuk mengambil air minum untuk Tony. Setelah selesai memberikan air minum kepada Tony, aku kembali lagi menghampiri Bang Roy. Sepertinya beliau sedang membersihkan makam perintis itu. Ternyata di sana memang ada pelang yang terbuat dari besi ringan. Di sana dijelaskan bahwa di sini ada makam. Mungkin karena kemarin hari mulai temaram, sehingga membuat Tony dan Tina tidak mengetahui hal itu. Aku pun mendekati Bang Roy, lalu kemudian bertanya, kenapa makam ini disebut makam perintis, Bang? Tanyaku. Dulu sekitar tahun 60-an, ada 3 orang pendaki yang bernama Pak Mulyorjo, Pak Mujiman, dan Pak Imam. Mereka yang merintis jalur pendakian ini selama 1 minggu. Dan ini adalah makam Pak Mulyorjo. Beliau meninggal di pelataran. Konon katanya waktu itu almarhum terkena hipotermia. Mungkin karena kehabisan logistik juga. Jelas Bang Roy. Kenapa almarhum tidak dibawa turun? Tanyaku lagi. Mengetahui bahwa temannya sudah meninggal, Pak Mujiman dan Pak Imam turun untuk meminta bantuan penduduk terdekat.
Waktu itu evakuasi dipimpin langsung oleh pemerintah setempat, dibantu para relawan, TNI, dan Polri. Tapi sepertinya alam berkehendak lain. Gunung Dempo seolah menginginkan agar jasadnya dimakamkan di sini. Saat ingin dibawa turun, hujan badai petir pun datang. Ajaibnya, saat diletakkan kembali, cuaca seketika menjadi cerah. Hal itu dilakukan sampai 3 kali. Hasilnya tetap sama. Akhirnya semua sepakat untuk memakamkan jenazah di sini. Jadi ini bukan makam tapak tilas seperti yang diceritakan oleh banyak orang. Ini asli adalah makam dari orang pertama yang membuat jalur. Jelas Bang Roy. Subhanallah. Mungkin karena almarhum sudah berjasa sebagai orang pertama yang merintis. Gunung Dempo menginginkan jasadnya dimakamkan di sini agar menjadi bagian dari sejarahnya, ujarku. Lebih kurang begitu. Kemudian Bang Roy mengajakku untuk mengirimkan doa kepada ahli kubur sebagai penghormatan. Aku mendapatkan pelajaran yang berarti dari penjelasan Bang Roy. Beliau juga berpesan untuk kawan-kawan yang ingin mendaki ke puncak Dempo, hendaknya tidak meminta sesuatu pada tempat-tempat yang sakral seperti ini. Tapi kirimlah doa jika ingin memberi penghormatan. Jika memang tidak, seharusnya tidak menodai. Aku menghela napas panjang. Cerita-cerita seperti inilah yang membuat destinasi gunung yang kita daki menjadi istimewa. Ini adalah catatan buat kita semua. Hormati tradisi-tradisi daerah yang kita kunjungi. Tidak percaya bukan berarti tidak menghargai, kan? Hargai semua tradisi di setiap daerah, karena tradisi terciptalah budaya. Saat aku dan Bang Roy sedang berbincang-bincang, tiba-tiba kami seolah mendengar suara pendaki lain. Itu mungkin tim evakuasi, ujar Bang Roy padaku. Kami pun beranjak dari tempat duduk, lalu memeriksa keadaan sekitar. Tapi hutan yang lebat di bawah sana membuat kami tidak bisa melihat dengan jelas. Namun, dari riuhnya suara, Bang Roy meyakini bahwa itu adalah tim evakuasi. Aku sangat terharu kala melihat antusias warga yang begitu besar. Bukan hanya anggota brigade saja, tapi tim gabungan TNI, Polri, bahkan SAR juga dipergerakkan untuk evakuasi Tony dan Tina. Bahkan beberapa relawan yang notabene adalah masyarakat setempat malah mendominasi. Pagar alam memang luar biasa. Persatuannya patut diacungi 2 jempol. Mereka bukan hanya sekedar berbondong-bondong saja, tapi memang benar berupaya keras untuk mengevakuasi kedua sahabatku. Benar apa yang dikatakan Bang Roy, tim evakuasi datang lebih cepat. Tepat jam 2 siang, Tony dan Tina sudah bisa dievakuasi. Aku hanya bisa berdoa semoga saja prosesnya berjalan dengan baik. Tim evakuasi gabungan tidak henti-hentinya mengucapkan kalimat istighfar tak kala mengetahui keadaan Tony dan Tina. Namun tidak ada waktu untuk saling menyalahkan. Evakuasi saat ini harus segera dilakukan jika tidak ingin sampai di bawah kemalaman. Tony dan Tina mereka masukkan ke dalam tandu skop. Tandu ini memiliki pegangan yang melengkung. Alasnya bukan terbuat dari terpal ataupun datar, melainkan sedikit cengkung, beralaskan besi. Tandu ini berfungsi untuk mengurangi gerakan ke tulang belakang, leher, dan mengurangi risiko cedera lebih lanjut selama evakuasi. Setelah beres packing, evakuasi pun dimulai. Tony dan Tina meringkuk di dalam satu tandu. Bagian tubuh mereka diikat biar tidak terjatuh. Setiap jalur yang curam evakuasi dilakukan dengan tali yang ujung dan pangkalnya diikat di batang pohon. Tony dan Tina dievakuasi turun dengan cara bergelayutan. Proses evakuasi memang terbilang berat dan memakan waktu.
Karena setiap melewati jalur yang landai, Tony dan Tina yang berada di dalam tandu harus dipikul. Penuh perjuangan dan melelahkan. Untung saja tim evakuasi gabungan sudah terlatih secara khusus. Kesabaran dan keikhlasan sangat dibutuhkan dalam setiap hati para relawan. Setelah melalui proses yang panjang dan melelahkan, akhirnya Tony dan Tina berhasil dievakuasi dengan selamat. Disambut suara azan maghrib yang menggema di setiap pengeras suara masjid. Mereka pun segera dilarikan ke rumah sakit terdekat. Aku pun segera mengeluarkan ponsel untuk memberi kabar kepada ibu dan Birohayati, ibunya Tony. Mereka harus mengetahui kejadian ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Wassalam ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Saya Sultan Diku, bye bye.